Pemirsa, kita jumpa lagi di Onyus Podcast berbincang-bincang mengenai masalah Hari Pahlawan. Kita mengenai jiwa-jiwa patriotik pahlawan-pahlawan di Indonesia. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu salah satu eksponen 98, Bung Jojo. Bung Jojo, eksponen 98. Bagaimana Bung Jojo? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kegiatannya seperti apa sekarang ini? Saya masih sama kayak sebelumnya, sudah konsisten berjuang bersama rakyat. Oke. Memang dimanapun aktivis itu harus punya komitmen. Ya, komitmen. Jadi apapun yang aktual saat ini ya kita sikapi, gitu kan. Apapun yang saat ini ya kita bantu kan. Ya. Jadi memang harus kayak gitulah. Memang seperti itu tuntutannya, aktivis. Oke, saya juga akan perkenalkan Bung Abud, satu putra daerah wilayah Bogor Barat di wilayah Jasinga. Beliau ini luar biasa kalau menurut saya ya. Sekian banyak orang-orang yang ada di Indonesia, Pak Abud ini salah satu orang yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini mempunyai pengalaman ya. Nanti akan kita korek. Pengalaman beliau seperti apa sih tentang patriotik, jiwa-jiwa nasionalisme, tentang kepahlawanan yang ada di negeri ini. Pak Abud, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jam berapa dari Bogor Barat? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Luar biasa. Semangat 45 harus ada. Semangat. Oh, seperti itu ya. Pemirsa, saya mau tanya nih, ada pertanyaan yang menggelitik buat saya, khususnya Bung Abud. Bung Jojo ya. Kang Abud ya, saya panggil akrabnya Kang Abud lah. Kalau Bung itu kayaknya terlalu gede ya, besar ya. Kang Abud lah, kalau wilayah Sunda kan Kang Abud. Kang Abud, kita kan saat ini sedang memperingati masih suasana Hari Pahlawan 10 November kemarin. Ya, di mata Pak Abud, pahlawan itu seperti apa sih? Punya nggak sih idola pahlawan di Indonesia ini, tokoh-tokoh panding pada bangsa kita? Kalau Pak Abud, apa Kang Abud sendiri? Mempunyai nggak tokoh panutan kita? Panding pada diantaranya mungkin Pak Karno, Pak Bung Hatta, atau siapa yang Pak Abud kenal gitu. Yang Pak Abud pelajari biografi mereka seperti apa sosok Pak Karno. Kalau contoh kecil Pak Karno, seperti apa menurut Kang Abud? Yang saya tahu Pak Soekarno itu Ya, orang yang sangat patriotisme dan orang yang sangat jiwa kebangsaan. kebangsaannya ya. Pak Karno memang nggak ada lagi lah. Kalau di negeri ini disamakan dengan panding pada seperti Pak Karno agak sulit mencari ya. Untuk saat ini ya, di abad milenial begini. Makanya tema kita kali ini pahlawan zaman now nih. Zaman now kan jangan sampai meleho ya nih zaman pahlawan. Kan begitu Pak Abud. Pak Abud punya pengalaman nggak sih tentang apa namanya peninggalan-peninggalan Pak Karno yang pernah Pak Abud telusuri apa sih? Kalau peninggalan tidak punya pengalaman atau tidak punya bukti-bukti atau temuan-temuan tidak. Iya. Cuman saya mempelajari menganalisis dari beliau. Jadi saya bukan senang kepada Pak Karno itu, saya sangat menjiwai. Apa sih yang tertarik menurut Pak Abud dari sisi Soekarno ini, Pak Karno ini? Menyatukan Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya. Luar biasa. Satukan bangsa melalui kerakyatan. Kerakyatan Itu sangat Pancasilais. luar biasa ya. Punya pengalaman nggak Pak Abud? Saya dengar nih kalau nggak salah kan pernah masuk ke gua apa, di tempat-tempat apa tentang Pak Karno itu di mana itu ceritanya? Oh enggak, saya pernah masuk ke Istana Batu Tulis. Istana Batu Tulis. Ya, Pernah masuk ke istana? pernah masuk. Awalnya saya ditolak, dibuka untuk umum. Oke. Terus saya datang lagi mengeluarkan surat sakti Wih. yang di stempel oleh beliau, baru saya bisa masuk, langsung dikawal. Pak Abud bisa tembus ke Istana Batu Tulis dengan surat sakti. Surat sakti. Seperti apa surat sakti itu? Jadi segala sesuatu yang perlu dibantu itu yang ditandatangani, yang di stempel oleh beliau. Oleh beliau. Pak Abud masih punya surat itu? Ada. Dapat dari mana Pak Abud? Jadi yang menjiwai Pak Soekarno itu yang memberikan surat sakti saya. Oh begitu? Tanpa diminta? Tanpa diminta. Diberikan saja. Jadi dia tahu. Oh gitu. Oke, karena saya juga mau tanya nih. Ini luar biasa ya pengalaman
Kang Aput ini luar biasa seperti itu ya, bisa mendapatkan surat sakti, bisa tembus langsung ke Istana Batu Tulis, datang ke sana dikawal ya. Yang ngawal siapa? Para penjaga, para brimob dan para itu apa juru kunci yang di dalam. Oh, tahun berapa itu Pak? Baru kalau tidak salah sekitar bulan April kemarin. Kemarin, 2022. 2022. Di dalam ada apa sih Pak Aput? Saya sendiri gak pernah masuk, gak pernah bisa masuk. Misalnya saya gak punya surat sakti seperti itu Pak Aput punya. Di dalam itu tidak ada apa-apa sih sebenarnya, yang ada hanya lukisan, apa patung-patung, macan, terus tempat mandinya beliau, Iya. sumurnya beliau, kamarnya beliau ditunjukin oleh itu ditunjukin oleh siapa juru kuncinya di situ dan piketnya di situ. Yang pikirnya di situ luar biasa pemirsa ya. Pak Aput ini pernah masuk ke Istana Batu Tulis yang awalnya ditolak, tapi karena beliau punya surat khusus dari Paduka Soekarno, presiden kita yang pertama, dia bisa masuk ke sana. Dan itu gak semua orang, gak semua orang. Bung Jojo selaku eksponen 98 pernah masuk ke Istana Batu Tulis nggak saya tanya? Belum pernah kan? Kalau Istana Merdeka aja paling juga. Istana Merdeka. Ini Istana Batu Tulis loh, bisa tembus loh. Orang biasa loh, sosok Kang Aput ini kalau menurut saya bisa tembus kayak gitu kan, sosok orang pilihan ini. Ya, gak semua orang. Ini kan Pak Aput ini nama asli Pak Sefudin. Aslinya. Nama pikirnya nama di teman-teman. Gaulnya. Pak Aput. Pak Aput ini saya kenal udah cukup lama. Tahun lebih ya, Pak ya? Tahun lebih lah. Dia ini memang tidak diserahkan sebagai aparatur ya. Ya. Dia concern dengan persoalan kebangsaan. Oh, patriotismenya ada ya, Akhir tinggi ya. diskusi itu saya kaget ketika beliau namanya Istana Batu Tulis. Nah, kalau kita tahu kan Istana Batu Tulis ini kan ada sejak tahun 1533. Iya. Di zaman kalau nggak salah tuh Prabu Surawi Sesa, anaknya Prabu Siliwangi. Iya. Jadi proses Batu Tulis itu ada di zaman masa Raja Pajajaran. Iya. Yaitu Prabu Siliwangi kan. Artinya kan itu kan semakin sangat sejarah sangat berat dinilai. Iya, betul. Nah, memang di situ nggak semua orang bisa masuk. Iya. Sama di zaman Bung Karno itu tempat rehatnya Bung Karno. Iya. Dia menggali inspirasi Inspirasi, ya. Nah, di zaman Bu Mega, terutama dari 2017 lah, ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sebelum Iya. Pak Jokowi menjadi presiden. Cari di situ. Luar biasa. Nah, sebelum dulu pasangan Mega Prabowo. Sebelumnya tuh bicara juga di situ juga. Di situ juga. Dia Batu Tulis kan. Itu sudah banyak banget di situ. Nah, setahu saya salah Batu Tulis itu tidak bukan umum, hanya bisa dimasuki oleh Bung Karno. Iya, terang mereka. Yang serius setahu saya Bu Mega. Iya, Bu Mega atau Pak Puan yang maksudnya nanti berarti kan kalau bicara dari apa ya, bukan mistis ya, apa ya maksudnya aura gitu. Aura. Sembarangan loh. Sembarangan, tapi ini Bung Aput bisa loh, bisa masuk Istana Batu Tulis. Kalau kita tahu nih, prasasti Batu Tulis ada di tahun 1533. Iya. Zaman Prabu Siliwangi itu. Iya. Tahun berapa itu sebelum Iya. jauh sebelum kita ada lagi. Artinya kan tempat itu sangat nilai sejarah sangat tinggi. Iya. Dan nggak sembarangan. Nah, makanya saya bilang Pak Aput mungkin suatu kebanggaan sendiri lah bisa masuk. Iya. Itu kan bisa Tulis. Karena hari ini pun belum tentu anaknya gubernur bisa masuk. Belum tentu. Belum tentu anaknya menteri bisa masuk. Iya. Memang nggak tahu nih chemistry-nya apa kan gitu. Iya, betul. Makanya kalau saya memang mengagumkan sejak zaman kuliah. Iya. Dulu saya kuliah 98, dari sejak itu saya selalu membaca buku Bung Karno terus jadi Bopeng Revolusi. Saya udah 2 buku, saya lakukan DPR 1 DPR 2. Saya mempelajari tentang apa itu Mahenisme, di sila yang saya katakan nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan. Iya. Yang pas lagi menjadi Pancasila. Iya. Pas lagi dipras lagi menjadi gotong royong. Artinya Bung Karno ini adalah founding father. Fondasi bangsa ini jadi gali oleh Bung Karno orang pertama. Jadi memang bukan sejarah bangsa bisa terlepas dari bangsa Indonesia. Iya. Inilah mungkin saya agak sedikit penasaran Pak. Iya. Memang kita explore. memang menjadi sebuah
kelangkaan ya ketika masyarakat biasa ya seperti Pak Akut, masyarakat biasa, masyarakat kebanyakan kok bisa masuk ke Istana Batu Tulis yang tempat itu nggak sembarangan. Nah itu sih. Pejabat tinggi negara saja kalau bukan praktek langsung belum tentu bisa masuk sana. Ada fotonya, boleh lihat. Oh, Pak, ada foto-fotonya ya? Ada. Di dalam, oh boleh foto. Apa aja yang dipoto sama Pak Akut di dalam istana? Nah, cuman iseng-iseng saja. Iseng saja ya. Ada juru kunci jadi juga bilang yang bisa masuk ke sini itu hanya Pak Jokowi sama Bapak sampai saat ini. Sampai saat ini baru 2 orang, Pak Presiden Jokowi Mega. Yang sebelum menjabat jadi gubernur. sebelum menjabat. Oh dia masih jadi gubernur? Sebelum Sebelum wali menjabat kota Solo berarti. ya, Wali kota Solo akan mencalonkan gubernur. Gubernur Jakarta. datang ke sana. Ketemu di ke dalam Istana Batu Tulis itu. Dan termasuk orang yang kedua Pak Akut. Ya. Pak Akut luar biasa levelnya hampir sama-sama Pak Jokowi bisa tembus dua-duanya. Padahal Pak Akut orang masyarakat biasa. Kembali lagi pemirsa, saya penasaran Ibu Jojo nih. Saya tutup dulu nih. Saya mau tanya, kok bisa tembus? Surat saktinya itu Pak Akut dapatkan dari mana sih? Apakah Pak Akut tidur terus tiba-tiba surat sakti itu datang dapat atau gimana sih ceritanya? Atau gimana? Atau Pak Akut lagi sendiri di rumah atau di jalan tiba-tiba ada orang tua yang ngasih surat sakti ini atau gimana? Tolong ceritakan Pak Akut. Ini sejarah. Saya mendapatkan surat itu dari beliau, dari Paduka. Paduka langsung. Iya. Dalam mimpi atau dalam apa? Secara bertatap mata, Fisik. fisik. Biasa. Aneh tapi nyata. Hmm. Tapi suratnya itu fakta Pak Akut terima. Wujudnya itu Pak Akut pegang. Sekarang masih ada suratnya. Luar biasa pemirsa. Ini sebuah kejadian yang langka. Ya, Pak Akut bisa menerima langsung dari Paduka. Dan itu ketika Pak Akut ke Istana Batu Tulis, pertama ditolak oleh penjaga. Iya. Setelah menunjukkan ini, Baru diterima. diterima. Tentunya kalau penjaga kan menganalisis asli tidaknya. Tapi kalau tembus kan berarti asli. Luar biasa. Pak Akut. Ya, Bung Jojo. Kalau di Bung Akut ini saya masih belum bisa menerima ya. Secara akal sehat ya. Bung Akut masyarakat biasa tidak tembus. Itu pada saat Pak Karno datang menghampiri Bapak, memberikan surat itu, di mana kejadiannya? Tempatnya itu. Dan sedang apa Pak Akut saat itu? Jadi kalau dibaca secara akal sehat tidak bisa Tidak mungkin. Dan dia sudah wafat sudah lama sekali. ya, beliau sudah wafat. Iya. Karena ini ada penerus Ya, beliau. betul. Ya. Itu penerus beliau yang sekarang masih ada, Ya. masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa bertemu. Itu aja intinya. Tapi secara fakta surat itu masih Pak Akut simpan ya. Masih Ada ya. Biasa. Pak Karno harusnya ketemu nih sama Pak Akut di Ibu Mega, Mbak Puan ya. kalau awalnya sih dari tahun 2004 ya, 2004. saya pernah mimpi lah, Awalnya mimpi. kedatangan beliau. Ibu Paduka. Mega. Bukan, Ibu Oh, Ibu Mega. Mega. Oh, Ibu Megawati. Saya orang Dalam mimpi ya. dalam mimpi. Oke. Saya orang biasa, masyarakat biasa. Saya petani, Pak. Iya, iya. Saya petani, udah gitu saya mimpi Mimpi. kedatangan ibu Oh, dengan para pengawalnya. luar biasa. Iya. Terus udah gitu beliau, saya tanya, ibu mau apa? Saya mau numpang mandi sama numpang sholat, gitu aja. Ibu Mega Iya. dalam mimpi datang ke Pak Akut, cuma mau numpang mandi, numpang sholat. Tidak ada pesan-pesan lain yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tidak ada. Peristiwa 2004. 2004. Terus bergesernya waktu ketika Pak Akut mendapatkan surat itu dari Paduka langsung, mau mimpi atau tidak, yang penting Pak Akut sudah dapat surat itu. Itu tanggal berapa, tahun berapa? Itu baru sekitar bulan Februari tahun 2022. 2022. Februari berarti belum lama ya. Terus setelah Pak Akut dapat, Pak Akut ke Batu Tulisnya kapan setelah diperoleh surat itu? Kapan? Kalau tidak salah sekitar bulan April. Bulan April.
cuma berselang beberapa bulan saja. Itu Pak Put kesana itu dalam hati kecil Pak Put, apakah memang diperintah sama Pak Duka suruh kesana atau Pak Put sendiri yang kepengen Batu Tulis? Secara langsung memang Pak Duka Bicara, bicara, berpesan ya, sama Pak Put. harus ke sana. Apa yang disampaikan sama beliau dalam pesannya? Disuruh ke sana aja. Ya maksudnya dialog narasi seperti apa? Kang Aput kesana ke Batu Tulis. Oh Ini enggak. sudah ada seperti apa itu dialognya? Iya, hanya gini aja sih, ke sana aja. Oh gitu. Tulis gitu, masuk. Luar biasa ya. Pada saat Paduka datang ke Pak Put, itu mau mimpi atau tidak yang jelas di sebuah peristiwa fenomenal yang terjadi ya. Pak Put saat itu di mana posisinya? Pada saat Paduka datang apakah di rumah atau di luar atau di mana? Apa tidur atau di mana? Dan tadi kata saya Pak Duka itu secara kasat mata ini generasi penerusnya, Oh, gitu. iya, Founding father penerusnya. penerusnya. Oke. Bisa dikatakan namanya juga bukan Pak Soekarno, gitu. Cuman dia memberikan langsung ke Pak Put. Nah, Penerusnya ya. iya. Berarti boleh dikatakan bahwa orang-orang amanah mungkin ya yang memberikan. Iya, Orang amanah ya. orang amanah. Luar biasa ya Pak Put ya. Pemirsa, ini fakta ya nyata bahwa Pak Put sudah pernah masuk ke Istana Batu Tulis. Nggak sembarangan orang ya Bung Jojo ya, nggak sembarangan orang bisa masuk ke Istana Batu Tulis seperti yang sudah disampaikan sama Pak Put bahwa Pak Put orang kedua setelah Pak Jokowi ya masuk ke Istana Batu Tulis. Mungkin kalau Istana Presiden umum lah, kita kalau dipanggil sama Presiden pasti datang dan pernah datang ke sana ya. Tapi kalau Istana Batu Tulis sebuah peristiwa yang sakral, sebuah tempat yang sakral ya, dan hanya bisa dimasuki orang-orang yang tak masih keturunan Pak Karno. Bung Jojo untuk menuntut ke Pak Put, saya semakin tertarik ya ketika Pak Put mengatakan bahwa Pak Put menerima surat langsung dari Pak Duka melalui orang utusannya dan itu fakta dan Pak Put katakan itu ada aslinya ya, masih disimpan ya Pak Put ya. Suatu saat mungkin nanti kita tidak lanjut kalau saya ingin melihat keberadaan surat itu boleh ya Pak Put ya, secara pembuktian ya, karena itu buat saya luar biasa ya. Dan kalau bisa juga saya meminta juga nih foto-foto Pak Put waktu di dalam istana karena pembuktian biar teman-teman yang pengagum Pak Karno mengetahui bahwa Pak Put sudah masuk ke Istana Batu Tulis dan nggak orang-orang sembarangan seperti itu. Bung Jojo sepakat nggak kira-kira kalau seandainya nanti selesai dari acara podcast ini kita terus mendalami siapa sih Pak Put? Buat saya kan luar biasa nih, orang biasa, masyarakat biasa bisa tembus ke Istana Batu Tulis ya, dan nggak semua orang sembarangan, pejabat pun nggak bisa tentu bisa masuk. Kalau saya ingat gini loh, pandangan gini. Bung Karno sebagai penyambung dan akhir hari kita salah satu sintesanya ya, Iya. dari Pak Aput. Iya. Orang biasa, Iya, bukan orang partai kan Pak. iya. Bukan Tapi orang dipercaya, Tapi dipercaya. dia bukan pengagum Bung Karno, tapi sudah mendapat sebuah inspirasi, pencerahan segala macam kan tentang ajaran Bung Karno. Iya. Bahkan beliau makanya saya bilang ini salah satu orang yang luar biasa bisa masuk ke dalam tulis. Luar biasa. Ya kan? Artinya ini kan ada sebuah di luar nalar manusia lah. Betul. Ya kan apa yang menurut itu kita kan juga nggak tahu kan. Betul. Yang Jadi jelas Pak. memang ini yang harus kita lihat bahwa bangsa kita ini harus tetap memegang teguh ajaran Bung Karno. Betul. Saya sepakat itu ya. Kalau tetap saya kembali lagi sangat luar biasa nih saya bertemu sama Pak Put, kepala saya langsung sakit Pak. Saya mau masuk ke Istana Batu Tulis nggak pernah bisa. Saya seorang jurnalis mau masuk nggak pernah bisa dengan alasan apapun. Oh rupanya Pak Put bisa masuk karena dapat surat sakti itu ya langsung dapat sehingga penjaga istana pun bisa memberikan ya mempersilakan Pak Put ke dalam. Luar biasa Pak. Saya nggak pernah debat. Saya kepengen mimpi berdoa ya Tuhan saya kepengen dari Istana Batu Tulis bisa masuk nggak pernah bisa. Ya Tuhan saya kepengen deh ketemu langsung sama Pak Karno walaupun dalam mimpi beliau itu adalah salah satu panutan saya Pak. Soekarno itu luar biasa nanti pada kita ya. Jadi seperti itu pemirsa bincang-bincang kita mengenai masalah tema Hari Pahlawan ya pahlawan zaman now untuk saat ini hampir tidak ada Bung Jojo sepakat. Ya harus politisi kita saat ini politisi pejabat publik. Nah, artinya siapapun yang mendapat amanah untuk itu, mau dia ASN, mau dia kepala daerah, mau dia pemimpin partai, mau dia anggota DPR, mau dia siapapun dia, mau dia eksekutif legislatif, harusnya mencontoh
dan Bung Karno ini gitu loh. Ya. Sehingga jauh dari praktek namanya korupsi, nepotisme. Artinya belum menjunjung tinggi itu. Kalau memang mereka menjunjung tinggi aja Bung Karno, saya yakin praktek apa itu nggak ada di Bung Karno. Oke, jadi seperti itu. Sebagai penutup, saya ingin closing ya.